Halo, perkenalkan nama saya Nadila Farah Maudita Santoso, NPM 19410018. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 6 mata kuliah Sosiolinguistik kelas 3A. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri, Nadila Farah Maudita Santoso, NPM 19410018 sebagai Ketua Kelompok. Yang kedua, ada Salma Khoirunisa, NPM 19410059. Yang ketiga, ada Adinda Setiawati, NPM 19410047. Yang keempat, ada Resti Nur Anissa, NPM 19410060. Yang kelima, ada Ajeng Nur Muslikah, NPM 19410012. Yang keenam, ada Oktaviana Wahyu Indriani, NPM 19410022. Yang ketujuh, ada Nova Listianto, NPM 19410042. Dan yang terakhir, ada Yuniko Abi Pradana, NPM 19410108. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nadila Farah Maudita Santoso, NPM 19410018. Di sini saya berasal dari Semarang. Maka dari itu, saya akan menjelaskan dan menceritakan ciri khas bahasa orang Semarang. Semarang sendiri adalah daerah heterogen, yaitu perpaduan antara daerah pesisir pantai dan pegunungan. Maka dari itu, orang-orang di daerah Semarang lebih suka menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa Moko dan bahasa Indonesia. Kita lanjut ke frasanya. Contoh frasanya, biasanya kalau bahasa Jawa, yo ora to, tetapi orang Semarang lebih suka menggunakan bahasa yo ora to. Jadi oranya itu ada tambahan huruf K-nya. Yo ora to. Seperti itu. Itu sudah menjadi ciri khas atau bahasa dialek yang digunakan orang Semarang pada sehari-harinya. Lalu orang Semarang juga lebih suka menyingkat kata-kata seperti lampu bangjo atau lampu lalu lintas. Itu orang Semarang lebih suka menggunakan kata-kata lampu bangjo. Jadi lampu abang hijau itu disingkat menjadi lampu bangjo. Nah, lalu ada kata kebun binatang. Itu orang Semarang lebih suka menyingkatnya dengan kata bonbin. Ayo kita ke bonbin, seperti itu. Nah, orang Semarang juga memiliki bahasa ciri khas sendiri yang berbeda dari bahasa Jawa. Misalnya, yo mesti to, piye jal, seperti itu. Jadi lebih suka berbeda sedikit dari bahasa Jawa, tetapi itu merupakan ciri khas orang Semarang. Lalu setelah itu ada kata orang-orang di Semarang lebih suka menggunakan kata hee daripada yo atau ora. Yo hee, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita langsung ke contoh lainnya. Nah, orang Semarang ini lebih suka menggunakan partikel i untuk menggambarkan suatu kekecewaan atau suatu kekaguman. Seperti wah, api i, seperti itu. Atau kekecewaannya contohnya lo wonge wes lungo i, seperti itu. Jadi ada partikel i-nya. Nah, seperti itu frasa atau ciri khas yang digunakan oleh orang di daerah Semarang. Semoga dapat memahami dan mohon maaf jika masih ada kesalahan kata atau tingkah laku. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khoirunisa. Saya berasal dari Pati. Saya akan menyampaikan beberapa variasi bahasa yang terkenal di Pati. Yang pertama, yang paling familiar adalah gagego. Gagego adalah kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat Pati untuk menjadi kalimat penegas atau ajakan. Contohnya seperti gagego iki wis dinteni, yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yakni ayo cepat, ini udah ditunggu. Yang kedua yakni ciri khas orang Pati biasanya terdapat akhiran
pada suatu kalimat tertentu yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya seperti mobilmu menjadi mobilem, tanganmu menjadi tanganem. Yang ketiga yakni setiap kata yang berakhiran ih diucapkan dengan akhiran eh. Contohnya putih menjadi puteh, pilih menjadi pileh. Yang keempat yakni kata bloko. Bloko merupakan kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat Pati untuk menanyakan suatu pertanyaan. Contohnya seperti kue mangan karo krupuk bloko, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni kamu makan dengan kerupuk saja, dan sebagainya. Yang kelima yakni kata yang berakhiran akan diucapkan dengan akhiran oh. Contohnya rusuh menjadi rusoh, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni kotor. Yang keenam, biasanya masyarakat Pati menggunakan partikel no sebagai pengganti partikel ke. Contohnya seperti nukokno menjadi nukokke, jalukno menjadi jalukke. Yang ketujuh yakni kata anci. Kata anci atau memang oleh masyarakat Pati biasanya digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan yang bersifat menyudutkan. Contohnya seperti mosok gelangem iku tuku dhewe, anci gelangku iku tuku dhewe, nggo duit-duitku dhewe. Nah, seperti itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni masa gelangmu itu beli sendiri? Memang gelangku itu beli sendiri, pakai uang-uangku sendiri. Sekian beberapa variasi bahasa yang terdapat di daerah Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Setiawati dan Kendal. Ciri khas bahasa orang Kendal biasanya menambahkan kata ra di akhir kalimat untuk memberikan penekanan, seperti iora yang artinya iya kan. Orang Kendal daerah barat biasanya menggunakan kata meni atau neni untuk menyatakan sangat atau paling, seperti kelambimu apik meni, kelambimu apik neni, yang artinya baju kamu bagus sekali. Orang Kendal daerah pesisir biasanya mengulang suku kata terakhir untuk menyatakan sangat atau paling, seperti kebek-bek yang artinya penuh sekali dan gedidi yang artinya besar sekali. Dan orang Kendal daerah timur dan tengah biasanya menggunakan bianget, wol, dan eram untuk menyatakan sangat atau paling. Itulah ciri khas bahasa dari orang Kendal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nur Anissa, NPM 194100060, asal daerah Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa variasi bahasa yang ada di Pekalongan. Di tempat saya tinggal, tentu menggunakan bahasa Jawa pada umumnya. Akan tetapi, ada beberapa bahasa yang berupa kata atau imbuhan yang hanya ada di Pekalongan. Contohnya seperti fonem O, kata ha, po, dan si. Yang pertama, fonem O. Fonem O ini penggunaannya biasanya di akhir kalimat, dengan nada yang sedikit melengking dengan tempo yang lumayan lama. Contohnya seperti berikut. Sesok tugas sosiolinguistik dikumpulke kano. Yang dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan besok tugas sosiolinguistik dikumpulkan kan ya? 2. Kata ha. Kata ha ini sama artinya dengan iya. Ha, sesok sore tugas sosiolinguistik dikumpulke. Yang dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan iya, besok sore tugas sosiolinguistik dikumpulkan. Selain kedua variasi tersebut, ada dua kata yaitu pok dan si yang paling sering digunakan dan menurut saya adalah ciri paling khas bahasa di Pekalongan. Kata pok dan si ini biasa digunakan di akhir kalimat dan berfungsi sebagai suatu pemastian atau penekanan di dalam kalimat.
Contoh penggunaannya seperti berikut. Koe ora apa-apa. Yang dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kamu tidak apa-apa kan? Ora apa-apa sih. Yang dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan iya, tidak apa-apa kok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan bahasa ciri khas di daerah saya. Bahasa ciri khas di daerah saya adalah bahasa Jawa yang sedikit terpengaruh dengan bahasa Jawa Timuran dan bahasa Pati, karena saya tinggal di Jepara, perbatasan Pati, mepet perbatasan Pati. Bahasa di daerah saya contohnya dikon. Misal, kowe dikon tumbas gorengan nek prapatan. Itu bahasa dikon itu menurut saya itu campuran antara Jawa Timuran. Karena bahasa yang aslinya itu contohnya kowe dikongkon tumbas gorengan neng prapatan. Nah, itu antara dikon dan dikongkon. Kalau Jepara daerah kota ke kotanya itu memakai dikongkon. Kalau di daerah saya kebanyakan memakai bahasa campuran, yaitu campuran Pati dan Jawa Timuran, yaitu dikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Wahyu Indriani. Asal saya dari Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi. Nah, ning kene aku arep nyeritakake tentang ciri bahasane wong Purwodadi. Ning daerah Purwodadi, biasane dalam kehidupan keseharian selalu migunakake basa Jawa kanggo berkomunikasi karo wong liya. Yang pertama, katare. Jadi, wong Purwodadi iku identik dengan katare. Yang dhewe lunga ning endi wae, yen ngomong re mesti wong-wong padha ngomong, "Wah, kowe wong Purwodadi ya?" Gitu. Katare yang di bahasa Indonesia ke yaiku artine kok. Misale, aku mau lunga karo ibuku re ning pasar, yang artinya aku tadi pergi sama ibuku kok ke pasar. Contoh yang kedua, iyo re, itu artinya iya kok. Yang ketiga, aku mau nang omah re nonton TV, yang artinya aku tadi di rumah kok menonton TV. Jadi orang Purwodadi sangat identik dengan kata re dalam berkomunikasi. Jadi kita setiap pergi kemanapun dan selalu menggunakan kata re, orang bisa menebak jika orang itu dari Purwodadi. Nah, kemudian ciri khas orang Purwodadi yang kedua, orang Purwodadi selalu berbicara dengan nada keras dan cepat, sehingga kelihatan seperti orang berantem ketika berbicara, seperti orang adu mulut begitu. Berbicara dengan nada keras itu sudah hal biasa di daerah Purwodadi. Jika orang lain yang datang dari daerah lain ke Purwodadi pasti terheran-heran mengapa berbicaranya dengan nada keras, kan dengan nada rendah juga bisa. Karena itu sudah identik dan sudah sangat terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, jadi selalu menggunakan nada keras dalam berbicara maupun berkomunikasi dengan orang lain. Jadi itu tadi ciri khas dari orang Purwodadi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Istianto, NPM 194100042. Saya berasal dari Pati. Di sini saya akan memperkenalkan bahasa daerah yang digunakan di Pati. Di Pati menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi mempunyai ciri khas tersendiri. Contohnya, kata terakhiran leh dan em. Contoh, iyo leh yang berarti iya sih. Contoh lainnya, iku nggonem yang berarti itu punyamu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yuniko Abi Pradana 194101008. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialek geografis Grobogan. Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan memiliki batas-batas berupa wilayah barat yaitu Kabupaten Demak dan Kota Semarang, wilayah utara Kabupaten Pati, wilayah timur Kabupaten Blora, dan wilayah selatan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Sragen. Melihat letak geografisnya yang berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten, sehingga sulit menentukan dan menyebutkan dialek manakah yang kuat mempengaruhi di Grobogan. Karena dialek yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan tentunya akan mewarnai dialek di wilayah itu. Kenyataannya, batas geografis Grobogan sangat banyak dan kompleks. Dialeknya antara lain: 1. Dialek campuran Surakarta, biasanya dipakai di daerah Grobogan bagian selatan. Contoh kalimat: "Ayo munggah ning dhuwur kono," yang artinya, ayo naik di atas sana. Kedua, dialek campuran Semarangan, biasanya dipakai di Grobogan bagian barat, dengan berbatasan langsung dengan Demak dan Semarang. Contoh kalimat: "Hehehe, piye jal?" yang artinya, ya bagaimana ini? 3. Dialek bahasa Jawa campuran Blora, biasanya dipakai di Grobogan bagian timur, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora. Ciri khasnya antara lain menggunakan akhiran leh pada setiap akhirannya. Contoh kalimat: "Wis mangan burung leh," yang artinya, kamu sudah makan apa belum? Sekian penjelasan dari dialek saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.